Masih di Malaysia, bos. Ini di depan food court corner ujung Pasir Melaka. Lihat, ini nggak ada tukang parkirnya, bos. Apakah di Malaysia itu ada tukang parkir? Jawabannya tidak ada. Apakah parkir di Malaysia itu bayar? Iya, bayar. Tapi caranya berbeda dengan di negara kita. Jadi video ini sebagai bentuk perkongsian, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain, supaya kita juga tahu informasi tentang perbedaan parkir yang ada di Malaysia dan parkir yang ada di Indonesia. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Nah, seperti ini bentuk kuponnya, bos. Jauh beda kan dengan bentuk kuponnya di negara Konoha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini kita akan membahas perbedaan parkir di Malaysia dan perbedaan parkir yang ada di Indonesia. Kemarin di Indonesia juga sempat viral ya, karena pemberantasan petugas parkir ilegal yang sangat meresahkan masyarakat dan tentunya mengganggu kenyamanan. Berbeda dengan di negara tetangga kita di Malaysia, tukang parkir itu tidak ada ya. Mungkin karena faktor kekurangan lapangan pekerjaan di negara kita juga bisa ya. Karena dari segi jumlah penduduk di Indonesia juga begitu sangat banyak berbanding di Malaysia. Tapi setidaknya kita juga bisa mencontoh hal yang positif daripada Malaysia. Bagaimana mereka menerapkan sistem parkir yang dimana tanpa perlu ada petugas parkirnya. Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Nah, seperti ini bentuk kuponnya, bos. Jauh beda kan dengan bentuk kuponnya di negara Konoha? Ini lebih bagus ya, bos. Saya malu, bos. Kalau untuk dibandingkan ya, disejajarkan ya dengan kuponnya milik Malaysia, ini saya malu. Lebih baik kalian cari sendiri di Google. Nah, ini caranya itu, ini tahun, gores tahun berapa, kemudian bulan apa kalian gores. Kalau Mei ataupun Juni ataupun Juli, silahkan kalian gores. Kalau Juni ya gores Juni. Kemudian tanggalnya, ini hari, tanggal berapa. Kalau tanggalnya 30, gores 30. Kalau tanggalnya 31, gores 31. Kemudian jam, ini AM, ada PM. AM itu maksudnya pagi, PM ya. PM itu maksudnya tengah hari ke atas ya, bos ya. Ini bacanya kalau orang Malaysia logat Inggris IM sama PM. Kalau negara Konoha itu AM sama PM. Jadi misalnya contoh jam 9 pagi, gores jam 9 pagi. Kalau misalnya jam 1 petang ataupun siang, nah, gores jam 1. Kemudian menit berapa ini? Contoh menit ke 15. Gores menit ke 15, bos. Kemudian tampilkan di dashboard. Ini semua tampilkan, setelah digores tampilkan di dashboard mobil. Ini berlaku untuk 1 jam 60 sen ya. 1 jam 60 sen. Misalnya kalau sebelum 1 jam habis, kita akan keluar ya sebentar, kemudian balik lagi, ya nggak usah bayar lagi, nggak usah gores, bos. Sebab ini tetap ditampilkan di dashboard, berlaku untuk 1 jam gitu, nggak perlu bayar lagi. Kalau 2 jam ya kita gores, kita tampilkan 2 kupon di dashboard, bos ya. Kita gores untuk 2 jam, 1 kupon gores, 1 kupon lagi kita gores. Kita lihat belakangnya kupon seperti apa. Di sini ada panduannya ya. Panduannya lihat. Inilah bentuk kupon yang ada di negara Malaysia. Dari seperti ini pun negara Malaysia memperhatikan betul, bos. Kita itu tertinggal dari hal seperti ini, bos ya. Negara Konoha itu tertinggal. Mas, jangan jujur, Mas. Malu saya untuk membandingkannya ya. Silakan kalian cari sendiri bentuk kupon parkir mobil negara Konoha seperti apa.
Sekarang saya ada di tepi pantai, tepi laut Selat Melaka. Ini sedang surut. Orang Melaka pasti tahu ini tempat mana. Saya tidak akan shoot kampungnya apa. Orang Melaka pasti tahu lah. Kalau nggak tahu, ya Bukan orang Melaka. kebangetan masa orang Melaka nggak tahu ini tempat. Nggak ada tukang parkir ya. Bahkan pengalaman orang Indonesia yang tinggal di Malaysia sampai malu. Kenapa dari segi hal masalah kupon parkir saja Indonesia tertinggal? Memang faktanya seperti itu ya. Tapi kalau dibandingkan dari segi positif, warganya marah-marah. Nanti ujung-ujungnya berkomentar, sedikit-sedikit kau bandingkan dengan Malaysia. Kalau membandingkan dari segi hal yang positif, sebenarnya itu nggak masalah loh. Supaya kita juga bisa mencontohinya. Begitu loh. Kalau dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, lagi kita tertinggal sangat jauh dengan negara tetangga saja. Dari bab soal segi kupon parkir, kita kalah loh. Malaysia begitu memperhatikan sistemnya sehingga tidak ada petugas parkir yang istilahnya menjaga mobil. Jadi sistem parkir itu sudah tersedia di kupon ya. Jadi tinggal beli kupon terus kemudian ditempelkan di mobilnya dan 1 jamnya itu Rm 60 sen atau uang rupiah sekitar 2.000. Wow, luar biasa. Langsung kita simak video hal apa yang ada di Malaysia kiranya yang tak biasa di Indonesia. Yuk kita simak video selanjutnya. Masih di Malaysia bos, ini di depan food court corner ujung Pasir Melaka. Lihat ini nggak ada tukang parkirnya bos. Mereka parkir sendiri. Dan di sini nggak, tingkat kehilangan motor itu sangat minim. Hanya daerah tertentu saja lah, itu pun minim, nggak kayak di negara Konoha. Nggak ada tukang parkirnya, rawan hilang ya. Ada tukang parkirnya pun ada yang hilang dan tukang parkirnya ada yang nggak bertanggung jawab. Jadi kehilangan motor itu resiko sendiri bos. Itu kalau di negara Konoha. Ini di food court corner ujung pasir, ini Chinese food. Baik di area Chinese food ya, ataupun di area gede-gede Melayu, Mama. Walaupun banyak customernya, nggak ada tukang parkirnya. Ini tandanya Malaysia itu tidak membenarkan adanya tukang parkir. Tidak membenarkan bos. Dan Malaysia ini negara yang tingkat kemakmurannya itu tinggi ya, lumayan lah, sehingga banyak pekerjaan di sini bos. Dan sampai Malaysia sendiri memerlukan tenaga kerja dari berbagai negara. Betul. Kalian tahu sendiri di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan ya, ada dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Vietnam, Pakistan. Di sini tingkat kesadarannya itu tinggi bos, rakyatnya itu apa ya, kebanyakan itu berpendidikan. Karena apa, pemerintahnya itu memberikan subsidi pendidikan bos, sehingga banyak rakyat Malaysia itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Beda dengan negara Konoha, ini saya dengar negara Konoha untuk kuliah saja biayanya sangat tinggi ya bos ya. Ini sama saja ingin membuat rakyat Konoha itu semakin bodoh, nggak boleh sekolah tinggi, nggak boleh memiliki SDM yang tinggi bos. Dibiarkan bodoh supaya bisa diakali ya, biar bisa ditipu ya, biar mudah disogok, disuap ya. Ketika pemilu kebanyakan kan suaranya dimanfaatkan saja, ini disogok pakai sembako. Itu rakyat Konoha, yes, pilih si A, pilih si B, siapa yang ngasih sembako akan dipilih. Itu kondisi di negara Konoha yang tingkat SDM-nya itu mayoritas masih rendah
Ya, kalau dibandingkan Malaysia ya, memang rakyat Malaysia itu eh, jumlahnya sekitar 30 juta ya. Kalau rakyat Konoha itu kan sekitar berapa ya? 270 juta atau 300 juta jiwa ya. Di antara itu 30 juta orang itu kebanyakan kaya ya. Yang 60 juta mungkin kalangan menengah dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga. Sisanya itu rakyat Konoha itu ya miskin dan SDM-nya rendah. Kenapa SDM-nya rendah? Karena satu, mau sekolah dia nggak ada duit, mahal ya bos. Lapangan pekerjaan kurang, rakyatnya banyak, lapangan kerjanya kurang, sehingga banyak yang diekspor keluar, ya termasuk diekspor ke Malaysia, ke Hong Kong, ke mana, Taiwan, ke Korea, Jepang, Arab. Jadi kalau diekspor ke luar negeri kan mereka dapat gaji tinggi. Kalau kerja di Konoha gaji rendah bos. Kulit bangunan saja di Malaysia ya bos ya, kalau tukang renovasi saja minim tuh 100 ringgit per hari bos, belum overtime. Ya 100 ringgit itu berarti berapa? Kalau dikonvert ke rupiah sekitar 300.000 rupiah bos. Betul mas. Mana ada tukang bangunan di Malaysia, apa di Indonesia, sorry saya sebutkan, di negara Konoha itu kerja bangunan gajinya 300.000, di mana itu? Kalau ada, tolong sebutkan. Kalau ada syukurlah. Tapi kalau di Jawa daerah saya nggak ada bos yang gaji 300.000 rupiah per hari. Lihat nggak ada tukang parkirnya, itu tandanya rakyat Malaysia itu cerdas bos, makmur. Makanya negara Konoha itu pemerintahnya itu jangan pinter korupsi doang. Tolong subsidi pendidikan, kalau bisa gratiskan. Jangan dimahalkan sekolahnya. Biar rakyatnya itu pinter, ya. Biar rakyat Konoha itu SDM-nya lebih tinggi. Nah, kalau sudah pinter, nanti kan diajari bagaimana berbisnis, berwirausaha. Kalau SDM-nya tinggi itu nanti secara otomatis mereka akan berpikir bagaimana bisa survive. Nah, cara untuk bagaimana survive, mereka bisa menciptakan lapangan sendiri dengan wirausaha, dengan membuka UMKM, gitu ya bos. Dan untuk sektor UMKM ini pemerintah harus ini juga lah, harus memperhatikan betul, membantu ya, supaya lebih banyak lagi yang makmur. Jadi ini sih video ini saya buat bukan untuk mengecam rakyat Konoha, enggak bos. Saya tidak mengecam tukang parkir, tidak. Mereka pun mau cari rezeki ya bos ya. Itu karena apa? Karena susah nyari kerja di sana bos. Kalaupun ada pun gajinya minim. Ya dapat gaji 1 hari habis untuk 1 hari, nggak bisa nabung. Gitu ya bos ya. Nggak semua rakyat Konoha itu SDM-nya tinggi. Kalau yang SDM-nya tinggi enak saja ngomong teori, kerja kerja kerja. Iya lu kerja karena lu otaknya tinggi, lu ekonominya pun juga bagus. Yang rakyat miskin tuh pendidikannya rendah, sudah miskin lagi. Untuk cara berbisnis pun nggak tahu. Lihat ini nggak ada, ini mau pulang nih, nggak ada yang narik duit ini, nggak ada juru parkir yang narik duit. Memang nggak ada juru parkirnya ini bos. Lihat mobil berderet-deret gini nggak ada tukang parkirnya. Lihat, ini Velfire, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan saya memiliki Velfire nih bos. Ya, minta doa restunya. Semoga Allah ngasih saya Velfire putih ya bos ya. Terima kasih doanya bos. Kenyataan itu kadang pahit, tapi bagaimanapun juga harus kita terima ya, bahwa kita itu masih tertinggal dengan Malaysia. Itu fakta ya. Kalau menurut pendapat saya. Jadi pendapat orang berbeda-beda. Terserah, mungkin kalau kalian memberikan pendapat apa itu juga hak kalian ya. Dan sistem pendidikan yang ada di negara kita juga harusnya bisa diubah, subsidi untuk
anak-anak sekolah harusnya juga diperlukan ya, supaya mereka juga bisa melangkah jauh untuk bersekolah. Jadi bukan hanya di sekolah menengah atas saja, setidaknya juga bisa kuliah. Tapi kemarin biaya kuliah pun juga mahal. Bahkan banyak para anak muda yang protes ya, memberikan tanggapan kenapa biaya kuliah semakin dinaikkan. Dan jelas ini sangat menghambat bagi para orang yang kurang mampu ya, apabila ingin meneruskan pendidikan yang lebih jauh, dan ini sangat disayangkan. Bab soal parkir, memang di Malaysia dan di Indonesia ini beda jauh ya. Jadi kalau di Malaysia ini parkirnya itu pakai kupon, tapi kalau di tempat kita parkirnya itu yang jaga orang. Ada sih beberapa di tempat Indonesia yang sudah memakai kupon elektrik atau kupon yang didaftarkan pakai aplikasi, tapi tidak semuanya sistem itu berjalan, hanya beberapa tempat saja. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan semoga bermanfaat, dan tentunya video ini bukan istilahnya untuk membanding-bandingkan ya, tapi video ini bertujuan supaya kita saling mengetahui satu sama lain. Memang di Indonesia perlu banyak perubahan dan masih banyak kekurangan, tapi saya sebagai orang Indonesia juga berharap mudah-mudahan kedepannya pemimpin yang ada di Indonesia tidak mengedepankan korupsi ya. Sebab korupsi ini di Indonesia seolah-olah sudah menjadi hal biasa. Dari yang punya jabatan bawahan hingga sampai atas, korupsi sering terjadi. Bahkan dari mulai desa hingga sampai ke perkotaan, pejabat desa atau pejabat kampung hingga sampai ke pejabat bandar-bandar atau pejabat kota. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya kalau Indonesia bisa mengelola sumber daya alamnya yang begitu sangat melimpah, tentunya rakyatnya pun juga akan sejahtera kalau dikelola dengan jujur.